semua sama-sama akan bersuka cita memuji Tuhan hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat anak kita. Karena apapun yang terjadi, kita akan tetap memuji Tuhan. Oh, haleluya. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan, dan kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tangan kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tangan kami,
Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Dia memberi kegirangan. Amin. Ku terima janji Allah bagi kamu Yehuda. Tuhan berdoa, memujikan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak diberkati. Aku tidak menuai yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah. Aku dicurahkan, haleluya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, ada percaya Tuhan. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti, firman Allah. Aku lihat penuh yang sedang terjadi. Yang mana? Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Semua nyanyi. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, Kami percaya Tuhan, inilah zaman penuaian. Ini zaman Yobel, ini tahun Yobel. Zaman yang luar biasa. Apapun yang terjadi, Tuhan sedang melakukan hal yang luar biasa atas negeri kami. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman
Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun merah, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun merah, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun merah, dari Bukit Sion, dari Bukit Sion, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, petang dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Meskipun ini zaman ujian, meskipun ini zaman cobaan, pedang gelap dan kelaparan, ketahuilah Tuhan, kami tetap akan bekerja untuk Tuhan. Kami tetap akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak kesakitan, tidak kelaparan, tidak padang yang gelap, pedang sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami tetap bersemangat untuk hidup melayani Tuhan hari ini. Maka berfirmanlah Tuhan, yang aku percaya, yang kami percaya, kuasa-Mu dan Roh-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Hari ini juga Engkau Roh Kudus yang menjamah setiap orang yang hari ini menonton, join dalam streaming live gereja ini. Tuhan, beracaralah, berfirmanlah di akhir zaman ini, agar setiap kami mengerti apa yang Tuhan mau. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dalam tangan Tuhan. Engkau harus semakin besar, hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Yang siap menerima dan melakukan firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi saya sapa semua saudara shalom. Dan hari ini kita ada dalam streaming live gereja Rock Depok. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dimanapun kita berada hari ini, Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Semuanya pasti punya Alkitab, amin. Apalagi yang ada di rumah, pasti juga sudah siapkan Alkitabnya. Ini hari Minggu, haleluya. Hari kita beribadah kepada Tuhan. Tidak menjadi kendor dan tidak menjadi lelah, kita tetap memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya. Hari ini kita akan belajar dengan tema jangan takut. Boleh bilang kanan kirimu, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Fear not, jangan takut. Haleluya. Hari ini kita akhirnya sampai di masa beribadah online. Kita akhirnya sampai di masa beribadah lewat sosial media. Inilah zaman akhir, amin. Haleluya. Saya sudah pernah membayangkan ini sebelumnya. Kita akan beribadah online dari rumah ke rumah. Setiap rumah akan beribadah online. Tetapi saya tidak
pikir ini akan secepat ini, artinya ini sudah zaman akhir. Ini sudah zaman akhir. Be prepared. Bersiaplah. Ini baru virus, belum zaman antikristus. Coba ingatkan kanan kirimu, bersiaplah. Ini baru virus. Ini baru virus. Amin. Ini belum zaman antikristus. Saudara, bersiaplah. Siapkan dirimu dan diriku. Sadarkan dirimu, sadarkan kita semua bahwa inilah zaman akhir. Jangan salah menilai zaman. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Inilah zaman akhir. Jangan salah menilai zaman. Yesus bilang begini, camkanlah, aku sudah terlebih dahulu mengatakannya kepadamu. Amin. Siapa yang sudah terlebih dahulu mengatakan kepada saudara dan saya? Tuhan Yesus. Jadi gak usah takut dengar hari ini ada A, ada B, ada masalah, ada masa-masa yang sulit, karena Kristus sudah terlebih dahulu memberitakan kepada saudara dan saya. Yesus sudah terlebih dahulu mengingatkan kepada saudara dan saya. Dan kita yang benar-benar belajar dari firman Tuhan pasti gak kaget lagi. Saya gak kaget lagi, karena apa? Tuhan udah ngomong sama saya. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara yang di rumah tidak perlu kaget lagi, karena Tuhan sudah bicara terlebih dahulu. Makanya yang dibaca firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius 24 ayat 32-33. Tariklah perumpamaan dari pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun ibadah online, kita semua tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara terkasih, Yesus sudah bilang begini, kalau kamu lihat, ini sudah di ambang pintu. Jadi saya rasa orang yang percaya sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak lagi dikagetkan oleh hal-hal yang luar biasa hari ini. Karena Yesus sendiri yang sudah ngomong sama saudara dan saya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kerennya kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena ini streaming online, hanya ada sedikit orang di sini, tapi saya percaya di rumah-rumah ada terdengar sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Nah, yang penting saudara dan saya harus menyiapkan diri. Yang penting saudara dan saya harus menyiapkan diri. Seperti mempelai wanita yang menanti-nantikan mempelai pria. Jadilah orang gadis yang bijaksana. Tetap fokus dan tetap setia. Saya mau bilang hari ini ada banyak ketakutan di luar sana, tapi hari ini temanya adalah jangan takut. Jangan takut, kita akan tetap kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kita buka bersama. Yohanes 4 ayat 34. Yesus jelas mengatakan, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulang lagi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dua hal itulah yang akan menjadi fokus kita lakukan di akhir zaman ini. Amin. Yang pertama dikatakan melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Cuma dua aja. Walaupun hari ini masa sulit, saudara dan saya akan tetap melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Apapun yang terjadi hari ini, jangan fokus kamu keluar dari apa yang Tuhan rindukan. Buat Tuhan Yesus yang menyenangkan Dia, yang membuat Dia senang, yang membuat Dia bergelora adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah fokus Tuhan Yesus. Kalau ini fokus Tuhan Yesus, ini harus jadi fokus saudara dan saya. Jangan beda tujuanmu, jangan beda kesukaanmu. Ini yang akan kita kerjakan dalam masa sesulit apapun. Haleluya. Saya minta Fabian tadi mestinya konser. Ini lagu yang tadi kita nyanyikan. Ini tadi lagu yang kita nyanyikan.
meskipun zaman ujian, cobaan. Haleluya. Apakah hujan di luar sana? Haleluya. Jadi begini saudara, kenapa tadi saya bawakan lagu ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, padang gelap dan kelaparan, di belantara, di masa sulit sekalipun, kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang Kristen tuh sekarang ketakutan. Saya mau bilang kalau orang benar saja takut, apa jadinya dunia ini? Orang benar yang takut itu dikatakan seperti mata air yang keruh. Tahu nggak mata air harusnya apa kalau mata air? Harusnya menghasilkan air toh yang bagus. Tapi kalau mata airnya tidak jernih jadi keruh, apa yang mau diminum sama orang? Orang benar yang kecil kekuatannya, yang takut, itu seperti mata air yang keruh. Kamu gak bisa bikin apa-apa. Padahal kesaksian yang paling hebat di tengah-tengah kesulitan hari ini adalah saudara dan saya tetap jadi mata air yang jernih. Bagaimana caranya? Ya hari ini jangan takut. Kita punya tujuan hidup. Amin. Tujuannya adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Ini gak boleh berubah. Meskipun zaman ujian, saya mau bilang ini baru zaman virus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bilang kanan kirimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. This is just a virus. Tetapi saya mau katakan, Roma 8 jelas katakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak, maut sekalipun. Jadi hari ini tetap kita akan berkata, siapkan jalan bagi Tuhan. Siapkan jalan bagi Tuhan. Dan inilah zaman tuayan besar, ladang menguning di dunia. Katakan kanan kirimu, kamilah pekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini tetap fokus. Apapun itu kita tetap akan lakukan panggilan Tuhan. Kita akan tetap kerjakan tujuan hidup kita, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan tetap kerjakan semua ini sampai Yesus datang. Kita akan tetap kerjakan bagian kita sampai Yesus datang, sampai Tuhan memanggil kita kembali. Gak ada yang berkurang, sukacitanya gak berkurang, gairahnya gak berkurang. Sampai Tuhan datang, kita akan tetap kerjakan ini. Jadi hari ini jangan takut. Kita akan tetap kerjakan ini. Bagaimana agar kita bisa melakukan semua ini? Karena Tuhan tidak pernah janji tidak datang panas. Tuhan tidak pernah janji tidak ada masalah. Ke depan, saya pernah bilang waktu masuk tahun 2020, ini tahun yang luar biasa. Ini tahun yang hebat. Masalahnya hebat, tantangannya hebat, tapi kekuatan dan berkat yang Tuhan berikan juga hebat. Jangan takut. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan saudara dan saya. Dikatakan kenapa? Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan saudara dan saya, karena Dia adalah Allah yang setia. Bukan karena kamu, ingatkan lagi, bukan karena kamu, tapi karena Allah itu setia. Dia akan menolong engkau melewati semuanya. Jadi hari ini saudara ingat, jangan takut. Bagaimana agar kita bisa sukses melalui semua ini? Biar kita bisa melewati semua yang terjadi hari ini dan tetap melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita tidak boleh takut. Amsal 24 ayat 10 berkata, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulang lagi, jika engkau tawar hati, ini masa sesakan. Masa sesakan, haleluya. Ini masa sesakan. Semua orang kemana-mana takut. Mungkin ada juga yang mau ketemu, yang hari malam mau tidur sama suaminya aja bisa takut. Jangan-jangan kamu kena virus. Ini masa-masa ketakutan, masa panik di luar sana, tidak di dalam Tuhan. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ini masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulang lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
kecillah kekuatanmu. Ini masa sulit, ini masa sesak, kamu gak boleh takut. Kamu dan aku tidak boleh takut. Hari ini berapa banyak dari saudara yang meyakini dirimu kamu gak akan takut? Boleh angkat tangan. Kita akan belajar, jangan takut. Kapan pertama kali jangan takut ini disebut dalam Alkitab? Kita buka Kejadian 15 ayat 1. Kita akan belajar hari ini dengan tema jangan takut. Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1. Kapan sih pertama kali Tuhan sebut jangan takut? Pertama kali Allah mengatakan jangan takut itu dalam Kejadian 15 ayat 1. Kita baca bersama Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sekali lagi, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Haleluya. Saudara terkasih, hari itu Tuhan tahu Abraham takut. Kenapa? Sudah sampai tua belum punya anak. Kalau saudara baca ayat 2, ayat 3, Abraham bilang begini, aku akan mati dan tidak punya ahli waris. Ahli warisku adalah hambaku. Eliezer akan jadi ahli waris Abraham. Hari itu Abraham melihat dengan mata jasmaninya. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Banyak dari kita takut karena kita melihat kenyataannya, benar ya? Kenyataannya di mana-mana orang banyak terpapar virus. Kenyataannya ekonomi sudah sulit. Kenyataannya. Tetapi Tuhan tampil hari itu kepada Abraham dan dia bilang, jangan takut Abraham. Jangan takut. Haleluya. Siapa yang ngomong ini? Raja. Jangan takut. Saya suka ini. Akulah perisaimu. Kita ini takut karena kita lihat keadaan. Manusia itu selalu punya alasan untuk membenarkan diri untuk tidak percaya dan takut. Kita takut, kita ragu karena keadaannya, kenyataannya. Banyak orang kalau dibilang jangan takut ya, tapi kan kenyataannya aku masih sakit. Kenyataannya. Tapi hari itu Tuhan tampil dengan luar biasa kepada Abraham dan meneguhkan Abraham. Dia bilang begini, jangan takut, akulah perisaimu. Kenapa kita nggak takut hari ini? Karena Tuhan adalah perisai kita. Kamu tahu perisai, shield, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, perisai itu adalah tempat perlindungan yang menahan kita dari segala kerusakan yang dikirim lawan kepada kita. Tempat perlindungan yang menahan kita dari segala kerusakan. Haleluya. Katakan kanan kirimu, tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Maka itu kalau satu kerajaan punya perisai, itu aman. Segala sesuatu yang ada, perisai dibuat untuk menahan kekuatan musuh yang akan masuk. Dan hari itu Tuhan bilang jangan takut, sebab bukan karena keadaan, bukan karena apa yang kamu lihat, bukan karena kenyataannya, karena akulah perisaimu. Inilah pertama kali Tuhan ngomong jangan takut kepada manusia di muka bumi ini. Jangan takut. Tuhan tahu hari itu Abraham takut. Tuhan tahu hari ini saudara dan saya mungkin takut. Tetapi Tuhan mau bilang, akulah perisaimu. Haleluya. Saudara, buat saya asal ada Tuhan cukup. Kita akan tetap berhikmat. Kita akan tetap melakukan apa yang pemerintah suruh. Tetapi jangan takut, Tuhan perisaimu. Seandainya hari ini dikatakan jangan takut sebab Jenderal A, B, atau penguasa A, penguasa B perisaimu, pasti kamu gak takut. Nah sekarang udah dibilang Tuhan perisai kamu loh. Perisai itu, haleluya. Itu sebabnya Yesaya katakan, dan Daud juga katakan, engkau adalah perisai dan pagar tembok bagiku.
Haleluya. Haleluya. Bilang lagi kanan kirimu, jangan takut. Tuhan perisaimu. Kenapa aku gak takut? Tuhan perisaimu. Jangan takut. Abraham, jangan takut. Akulah. Keren gak? Tuhan bilang, akulah. Bukan yang lain. I am your shield. Akulah perisaimu. Dan lanjutannya itu loh keren. Upahmu. Jadi siapa yang akan dapat upah? Orang yang gak takut. Saya mau tanya lagi, siapa yang akan dapat upah? Orang yang gak takut. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Amin. Ya tapi kan percaya itu gak bisa muncul tiba-tiba. Hari ini kita tumpang tangan juga kamu gak langsung bisa percaya dan jangan takut. Itu melewati proses bersama Tuhan, melewati pengenalan akan Tuhan, melewati masa sulit dan masa yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita gak takut, bukan karena keadaan kita, tetapi karena Tuhan adalah perisai hidup kita. Karena dia sendiri yang sudah berjanji. Kita lihat ayat 2. Di situ Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu, hambanya Abraham. Lalu kata Abraham ayat 3 lagi, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Aduh, mungkin saudara kalau dengar istrimu ngomong begini terus, gimana? Orang begini, mungkin suami bisa agak darah tinggi naik. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang memegang janjinya. Amin. Dia waktu Abraham bilang, tetapi kan Tuhan begini. Apa kata Tuhan? Ayat 4. Datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, anak kandungmu dia yang akan jadi ahli warismu. Di situ pun Tuhan sekali lagi bilang sama Abraham, jangan takut, aku tetap akan memenuhi janjiku. Kurang apa lagi hidup ini? Kurang apa lagi jemaat Tuhan hidup ini? Tuhan adalah perisai saudara dan saya. Saudara, hari ini kamu masih takut? Masih ragu? Kalau saya pilih gak takut. Kalau bisa pilih yang benar, ngapain pilih yang salah? Sekali lagi saya mau tanya, hari ini saudara dan saya masih takut? Masih ragu? Di rumah masih ada yang takut? Masih. Akulah perisaimu kata Tuhan. Perhatikan ya, ayat 5. Tuhan bawa Abraham. Ayat 5, Tuhan bawa Abraham, lihat, itu bintang-bintang di langit. Coba kamu bisa hitung gak jumlahnya? Lalu kata Tuhan, demikian banyaknya keturunanmu nanti. Jadi akhirnya Abraham tuh melewati proses bersama Tuhan. Tapi sekali lagi bukan karena kita, tapi karena Tuhannya yang baik. Dalam masa-masa sulit ini berkali-kali Tuhan ingatkan saya, aku baik Fir. Masa sulit sekalipun aku tetap baik. 2 hari yang lalu saya nangis, bukan cuma ya, karena saya mendengar sendiri Tuhan bilang jangan lupa, aku sangat baik. Coba ingatkan kanan kirimu, Tuhan sangat baik. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Lihat Abraham waktu ayat 2, ayat 3 aja masih ragu-ragu, Tuhan tetap meneguhkan dia. Jangan takut Abraham, anak kandungmu yang akan menerima waris. Bahkan Tuhan bilang, ayo sini aku bawa kamu keluar. Lihat tuh bintang-bintang, aku tidak akan pernah lupa sama janjiku. Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Akhirnya ayat 6, Abraham berkata apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Nah tadi ulang ya, ayat 1 Tuhan bilang apa? Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saya ulang, ayat 1 Tuhan bilang janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan Orang yang percaya sama Tuhan, upahnya sangat besar. Siapa yang masih ini tuh Tuhan semesta alam. Dia yang janji kok. Dia itu jangan lupa namanya apa? Waymaker, promise keeper, pemegang janji. Amin. Miracle worker, promise keeper, jangan lupa. Jadi
Jadi saudara terkasih, jangan takut Abram. Sekali lagi, akulah perisaimu, upahmu bukan akan besar lagi, akan sangat besar. Melewati ayat 2, 3, 4, 5, akhirnya ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan, tadi kan udah dibilang, upahmu akan sangat besar. Memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara boleh lihat, itu ada di, kita lihat dulu, santai, di rumah kan. Ada di 4 ayat. Kejadian 15 ayat 6. Coba kalau yang punya Alkitab, di bawahnya ada footnote. Lalu ada di Roma 4 ayat 3. Ini satu-satunya ayat yang diulang sampai 4 kali dalam Alkitab. Lalu Galatia 3 ayat 6. Dan Yakobus 2 ayat 23. Bahkan Yakobus 2 ayat 23 sampai berkata, sahabat Allah. Coba buka Yakobus 2 ayat 23. Kita lihat Yakobus 2 ayat 23. Dengan cepat, Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Keren ya? Kita udah bukan disebut hamba, bahkan kita disebut sahabat. Kenapa? Karena percaya sama Tuhan. Ayat ini, Kejadian 15 ayat 6, kembali ke Kejadian 15 ayat 6, disebut sampai 4 kali. Kejadian 15 ayat 6, Roma 4 ayat 3, Galatia 3 ayat 6, Yakobus 2 ayat 23. 4 kali. Artinya ini penting kan? Penting. Dan yang penting apa? Percayalah. Abraham memilih percaya. Walaupun hari itu dia gak lihat ada mujizat, hari itu dia gak lihat apa-apa. Hari ini saudara gak ngelihat ini virus sudah pergi atau belum. You don't see anything. Orang hidup karena percaya. Yes. I don't see by sight, but I see with faith. By faith maksud saya. Oleh iman kita melihat dan percaya. Haleluya. Aku gak melihat dengan mataku, tetapi dengan imanku. Dan aku percaya. Abraham memilih percaya. Sekali lagi hari ini temanya jangan takut. Saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Hari ini saya pilih percaya. Amin. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan itu paling senang dipercayai, saudara. Tuhan paling senang dipercayai. Dan Tuhan senang kamu percayanya sama Tuhan, bukan sama manusia. Itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan itu senang dipercayai. Itu diperhitungkan. Sama-sama katakan diperhitungkan. Diperhitungkan. Makanya tadi balik ke ayat 1, upahmu akan sangat besar. Jadi saudara ngerti, kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu percaya yang benar ya. Tarik nafas. Benar gak udah percaya? Karena orang yang percaya sama Tuhan, hidupnya pasti benar. Karena dia tahu Tuhan itu hidup. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu menangkapnya dan memperhitungkan sebagai kebenaran. Mata uang sorga itu percaya. Mata uang sorga bukan dolar, bukan rupiah, but faith, iman. Amin. Percaya. Jadi yang bisa bikin di sorga celing kalau kamu pakai mata uang yang namanya percaya. Haleluya. Yes. Masa sih segitu pentingnya percaya? Penting banget percaya. Mempercayai Tuhan adalah kekuatan terbesar kita. Kenapa orang bisa kuat? Kenapa orang bisa tetap melakukan kebenaran? Karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia sungguh tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Itu adalah kekuatan terbesar kita. Sekali lagi, mata uang sorga adalah percaya. Saudara, hari ini saya pilih percaya. Kamu pilih apa? Yang di rumah, saya pastikan hari ini iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini pilih untuk percaya. Hari ini pilih untuk percaya. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Orang yang mencari Tuhan tuh mesti percaya. Ibrani 11 ayat 6. Saya sering bawakan ini. Orang yang percaya kepada Tuhan itu mesti yakin bahwa Tuhan itu ada. Ibrani 11 ayat 6. Dalam tema jangan takut. Tetapi tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Nah sekali lagi ya, tadi kan Tuhan udah bilang, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu percayalah Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan sekali lagi Ibrani 11 ayat 6, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Lagi-lagi Tuhan kasih upah buat orang yang percaya sama Dia. Haleluya. Amin. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini adalah orang yang artinya benar-benar percaya sama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan ada upahnya. Jadi hari ini kita belum masuk dalam poin. Jangan takut. Sekali lagi bilang kanan kirimu, jangan takut. Jangan takut. Kita percaya karena Allah perisai kita dan upah kita akan sangat besar. Lalu apa yang akan kita kerjakan? Ada dua hal. Yang pertama, tadi saya sudah bilang, tujuannya nggak boleh dilupakan. Jangan takut. Yang pertama, jangan takut melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kan ada Yohanes 4 ayat 34 itu ada dua. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama, jangan takut untuk melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, pilih untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Saudara terkasih, orang yang percaya kepada Tuhan itu yakin bahwa Tuhan itu hidup. Maka dia yakin bahwa firman Tuhan itu hidup. Dia yakin apa yang dia lakukan kalau sesuai dengan firman Tuhan, pasti dia akan menuai. Jadi hari ini kita akan tetap kerjakan apa yang Yesus rindukan, saudara. Yesus bilang makananku adalah, Yesus tuh hari itu kelaparan loh. Hari itu Yesus haus. Hari itu Yesus mengalami hal yang gak enak. Jam 12 siang dia udah capek ketemu dengan wanita Samaria, tapi dia bilang makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hari ini sekalipun ada virus, ada masalah ekonomi, kamu gak usah bersungut-sungut. Aduh, penghasilanku udah jadi berkurang. Haleluya. Ada yang sekarang udah gak dapat gaji, ada beberapa yang gak dapat gaji. Ada beberapa yang gak dapat gaji. Tapi saya mau bilang, bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah yang pertama, jangan takut, tetap lakukan kehendak Tuhan. Jangan takut. Ini iblis ingin mengalihkan fokus kita, supaya kita gak fokus lagi dengan yang terutama. Jangan ganti yang utama jadi tidak utama. Jangan ganti yang tidak utama jadi utama. Yesus sudah bilang, asal ada makan pakai, masih bisa makan pakai tuh. Belum ada yang ais-ais makanan dari tempat sampah, tidak ada. Jadi hari ini jangan takut. Tuhan adalah perisai kita, tetap lakukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, seberat apapun, tetap lakukan kehendak Tuhan. Yesaya 55, kita lihat sebentar. Yesaya 55. Yesaya 55. Orang yang tidak takut itu adalah orang yang tetap melakukan kehendak Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara baca gak ini? Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan melaksanakan. Amin. Artinya orang yang tetap melakukan kehendak Tuhan, yang tetap hidup melakukan firman Tuhan, akan berhasil itu dalam apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Firman Tuhan itu tidak akan gagal. Kalau saudara dan saya percaya dan tidak takut, kamu akan tetap melakukan firman, berapapun sulitnya. Contoh, hari ini kamu gak punya penghasilan, tapi kamu tidak akan bersungut-sungut. Sebab firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Walaupun hari ini cuma makan nasi pakai garam, pakai sambal dan kerupuk, udah enak itu. Haleluya. Tidak akan bersungut. Karena apa? Orang benar akan tetap melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kesaksian terbesar hari ini orang percaya adalah kamu tetap sukacita walaupun di tengah masalah. Itu orang akan lihat begini, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini akan jadi kesaksian. Orang akan tanya, kok bisa? Baru kamu akan bilang, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, tapi kamu cuma meringkuk di rumah.
tidak melakukan apa-apa. Kamu punya Tuhan yang besar. Buktikan bahwa Tuhan kita besar. Saya nggak minta kamu jalan-jalan ke mall, no. Tapi tetap lakukan kehendak Tuhan. Tetap lakukan kasih. Tetap lakukan apa yang Tuhan suruh. Tidak mengurangi sukacita kita. Tetap lakukan firman Tuhan. Jangan jadi ya udahlah, udah tinggal begini kok, tinggal tunggu harinya. Enggak. Paulus dalam masa-masa hampir dia mati, dia tetap bilang, kerjakan pelayananmu. Orang di dalam Tuhan yang gak takut akan tetap lakukan bagian dia. Akan tetap lakukan dia, bagian dia. Tetap lakukan kasih. Sebab tadi dikatakan, firman Tuhan gak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang percaya bahwa Tuhan ada, dia akan tetap tabur yang baik. Dia akan tetap lakukan firman Tuhan. Dia akan tetap lakukan kebenaran dan tidak bergoyang dari kebenaran itu. Jadi hari ini gak usah takut. Jangan habiskan harimu dengan cuma tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Lakukan kehendak Tuhan. Buat Yesus gak ada masalah lagi, masa sulit sekalipun. Kan tadi gimana lagunya bang? Ulang lagi. Meskipun zaman ujian dan meskipun zaman ujian, cobaan. Saya minta yang di rumah nyanyi ini sambil senyum ya. Sambil senyum. Pengerja yang di sini juga streaming live, pengerja semuanya senyum ya. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, gak ada yang merenggut mukanya ya. Di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan. Gak ada yang gak lakukan kehendak Tuhan. Tetap sukacita, gak kehilangan sukacitamu, gak kehilangan pengharapanmu. Tidak jadi aku gak lakukan lagi deh, habis sudah gimana, habis kok Tuhan izinkan begini. Enggak, hari ini kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Karena orang yang percaya sama Tuhan, saya mencatat sebagai orang yang pede. PD-nya bukan percaya diri, tapi percaya dia. Dia tahu dengan siapa dia berjalan. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Karena Tuhan yang menuntun dia. Makanya dia gak akan takut. Dia akan tetap lakukan apa yang dia perlu lakukan. Kalau hari ini kamu perlu sedikit keluar rumah untuk mendoakan orang sakit yang ada di sebelah rumahmu, pergi, gak apa-apa. Tapi jangan lupa dengan syarat-syarat kesehatan. Saya percaya bahwa waktu kita tetap melakukan kehendak Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan gak mau orang jadi orang yang pasif. Dalam masa yang sulit sekalipun hari ini tetap aktif. Lakukan kehendak Tuhan. Orang seperti ini pede sekali. Percaya dia. Pedenya apa? Percaya dia karena dia tahu dengan siapa dia berjalan. Bukan masalah ada masalah apa di luar sana, tapi dengan siapa kamu berjalan. Itu yang membuat kamu hari ini kuat. Hari ini kuat karena kamu tahu dengan siapa kamu berjalan. Tempat yang paling aman adalah ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Saya ulang lagi. Tempat yang paling aman adalah ketika kita melakukan. Kamu gak akan tergoncangkan. Kamu gak akan tergoyahkan. Sekali lagi, di mana tempat paling aman? Di rumah sakit isolasi kah? Atau di rumah kah? Di mana tempat paling aman? Ketika kita tetap melakukan firman Tuhan. Saya gak khawatir kalau saya punya kesulitan. Yang saya khawatir kalau saya tidak melakukan firman Tuhan. Saya gak khawatir kalau saya lagi gak punya duit. Yang saya khawatir kalau saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena tempat paling aman adalah tempat di mana saudara dan saya tetap melakukan firman, tetap melakukan kehendak Tuhan, sesulit apapun masanya. Dan yang kedua, yang terakhir, tadi Tuhan bilang tetap lakukan kehendak. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan. Nah ini dia, 14 hari gak ada yang libur untuk melayani Tuhan. Haleluya, walaupun memang kita gak melayani di mimbar, kamu tetap harus memberitakan Injil. Coba lihat Yohanes 4 ayat 34 tadi. Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu ayat 35. Yesus tuh gak pernah takut loh. Saya mau bilang, takut tidak dihasilkan dari Tuhan.
Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, itu udah jelas. Ingatkan kanan kirimu, Tuhan gak beri roh ketakutan. Tuhan gak pernah beri roh ketakutan, tetapi roh damai sejahtera, roh yang mendatangkan ketertiban. Lalu Yesus tuh waktu itu dengan gagah dia bilang begini, ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Dia bilang sama murid-muridnya yang pada heboh nanyain, mau makan apa guru? Mau makan apa guru? Dia bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus mau bilang, ini jauh lebih penting dari segala yang penting yang hari ini ada. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Yesus tuh kalau pergi kemana-mana, dia gak pernah melihat kesulitan. Yang dilihat adalah kesempatan memberitakan Injil, kesempatan untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus tidak pernah melihat kesulitan, tetapi kesulitan sekalipun itu bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman. Jadi yang terakhir, jangan takut untuk tetap menyelesaikan. Semua anak-anak muda bisa gak sekarang, karena banyak yang nganggur, bikin postingan firman Tuhan di IG, bikin rekaman 5 menit, 10 menit. Minggu ini juga saya akan lakukan itu. Segala sesuatu akan kita maksimalkan untuk memberitakan Injil. Amin. Gak ada yang hari ini ketakutan lagi, gak ada yang santai-santai. Apapun keadaannya, kita akan tetap siapkan jalan bagi Tuhan. Kita akan tetap selesaikan pekerjaan Tuhan. Haleluya, ini tugas saudara dan saya. Ini yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu dan hari ini yang kita lakukan. Makanya Yesus bilang, tuai yang banyak, pekerja sedikit. Kita tetap akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Hari ini ada banyak waktu senggang, ayo lebih banyak lagi kita melayani Tuhan. Yesus selalu pakai waktu-waktu yang sulit sekalipun untuk memberitakan Injil. Waktu Yohanes mati dibunuh, kemudian ada berita datang kepada Yesus. Sebenarnya itu saat-saat yang sulit bagi Yesus. Saya pernah gambarkan, mungkin hari itu harusnya Yesus dari Cebang akan nyanyi begini, when I am down and know my soul so weak, when trouble comes and my heart burden me. Tetapi hari itu orang banyak datang mengikuti Yesus, bahkan mereka mendengar, pengen dengar firman Tuhan. Gimana kalau hari itu Yesus bilang, aku lagi gak mood, aku lagi sedih? Wajar gak kalau hari ini Bugam bilang, aku gak bisa live streaming, aku lagi gak enak badan? Tapi kata Tuhan apa? Makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini harus jadi fokus, jangan ganti fokus saudara dan saya sekalipun masa sulit. Tapi hari itu Yesus tampil dan Dia mengajar 5.000 orang, bahkan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dahsyat ya? Tuhan memberikan saudara dan saya kekuatan, bukan roh ketakutan. Dia berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai. Sama seperti Dia bilang sama Abraham, jangan takut, akulah. Sama waktu Dia bilang pergi, akulah yang menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ini belum sampai sudah nih zaman, janji Dia sampai kepada kesudahan zaman. Dia menyertai saudara dan saya. Jangan takut. Yesus mengirimkan 70 murid. 70 murid kembali, Lukas 10 bilang, oh Tuhan, juga setan-setan tunduk di bawah kaki kami. Lalu apa kata Tuhan? Sesungguhnya aku memberikan engkau kuasa untuk menginjak kalajengking. Coba kita buka dulu Lukas 10. Sebelum kita akhiri hari ini streaming live kita, Lukas 10. Haleluya. Apakah saudara kepanasan di rumah? Saya kepanasan. 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Saya bergelora, panas oleh api Roh Kudus. Orang kalau banyak bergerak itu tambah sehat saudara. Jangan cuma meringkuk di kamar, tidur pakai AC, keluar dari zona nyaman kamu. Tetap beritakan firman Tuhan. Yes. Haleluya. Kenapa ada beberapa yang senyum? Banyak yang habiskan, nanti keluar dari rumah tambah 5 kilo, kan ngiri begitu ya, tambah 10 kilo. Tetap lakukan kehendak Tuhan dan selesaikan pekerjaannya. Lukas 19, sesungguhnya
Aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Sama-sama katakan kuasa. Kita dikasih kuasa loh, tapi banyak orang percaya hidupnya kayak gak punya kuasa. Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga pergi terus beritakan Injil. Tidak ada yang membahayakan kamu. Waktu Tuhan Yesus melihat ada kesulitan, ada masalah, dia selalu tampil sebagai pemberita kebenaran dan penyembuh. Yesus selalu tampil. Orang kusta sakit, Yesus nggak aduh takut, tapi Yesus tampil dan jadilah sembuh. Haleluya. Ini waktunya kita orang percaya gereja menjadi jawaban atas dunia ini. Tetap lakukan kehendak Tuhan dan selesaikan pekerjaannya. Apa yang Yesus sudah lakukan, tetap lakukan. Yesaya 61 bilang begini, Roh Tuhan ada padaku. Yesaya 61. Haleluya. Yes, ayat 1. Ini yang kita akhirnya punya lagu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Roh Tuhan ada, Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kalau di kanan kirimu ada tetanggamu, ada orang sengsara, kabarkan kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus ada sebagai penyelamat saudara dan saya. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Jangan malu, katakan itu. Lalu merawat orang yang remuk hati. Dalam masa sulit seperti ini banyak orang remuk hati, merasa ditinggalkan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ini tugas saudara dan saya. Kita harus tetap menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tunjukkan kasih kita kepada banyak orang. Saya berharap setiap kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, berbelas kasihan. Kita bisa bantu orang di sekitar kita. Jangan diam. Amin. Selesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini Yesus ada di zaman coronavirus hari ini, kamu pasti tahu apa yang Yesus lakukan. Dia akan tetap memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, merawat orang remuk hati, dan memberitahu tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tuhan pasti memberkati orang-orang di sekitarnya. Jadi hari ini jangan takut. Dan satu lagi, this too shall pass. Ini akan segera berlalu. Kuatkan kanan kirimu, ini akan segera berlalu. Saya mau bilang, tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang bertahan lama. Tidak virus apapun. Cuma satu yang akan bertahan selama-lamanya. Segala sesuatu akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan terus selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Jangan takut. Yuk saya undang untuk semua kita bangkit berdiri. Singer boleh maju. Kita akan nyanyi lagi, inilah zaman Elia. Gak ada yang takut hari ini, sukacita, amin. Ini akan berlalu. Yuk bangkit berdiri. Ini akan berlalu. Haleluya. Inilah zaman Elia. Di rumah sama-sama nyanyi. Firman Tuhan. Musa
siapkan jalan bagi Tuhan. Dan inilah zaman tuayan, dan inilah zaman tuayan, bersama dan mengunjungi dunia. Kamilah bekerja di kebun anggurmu, firman Tuhan dia datang di atas awan, tampil bersinar, sudah kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan. Tampil bersinar, sudah kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit acara ini. Yang sakit kau boleh angkat tanganmu ke atas kepala, tangan kananmu, dan tangan kirimu taruh di bagian yang sakit. Dengar hari ini, aku terlalu percaya Tuhan firman-Nya sendiri yang menyembuhkan engkau. Dia berfirman dan sembuhkan saudara dan saya. Angkat tanganmu. Aku percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang kami dengar hari ini, itulah yang menyembuhkan kami. You send your words and you heal us, Jesus. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus 2000 tahun yang lalu, jadilah sembuh. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Dan engkau yang hari ini terluka, hatimu terluka, pahit, aku mau bilang, ini adalah pekerjaan iblis di akhir zaman. Jangan terluka, jangan kecewa, jangan pahit hati. Iblis mau mencuri apa yang baik, tetapi Tuhan katakan, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Orang yang tetap memilih melakukan firman Tuhan sekalipun sakit, sekalipun dia kecewakan, dia adalah orang benar. Dan orang benar akan tetap hidup di hadapan Tuhan. Aku berdoa, engkau yang hari ini tawar hati, engkau yang sakit hati, engkau kecewa, engkau yang mungkin kepahitan, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Firman Tuhan menyembuhkan engkau. Dengar, bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. The joy of the Lord is our strength. Jangan kecewa, tetapi tetaplah pandang kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Pandanglah kepada Tuhan yang adalah perisaimu, dan upahmu akan sangat besar. Hari ini aku juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kekurangan. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan hikmat marifat bagi kami, sehingga kami bisa tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kehidupan kami hari ini. Aku percaya orang berhikmat di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, selalu mendapat inovasi-inovasi yang baru, yang tidak membuat mereka tidak bisa berkarya, tetapi tetap berkarya di dalam Tuhan dan menghasilkan hasil yang bahkan memberkati orang banyak. Ini setiap kami Tuhan. Segala jerih payah anak-anakmu dalam engkau tidak pernah sia-sia. Angkatlah tanganmu di hari Minggu ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua.